Selamat berjumpa kembali dalam tutorial yang ke-18, di mana kali ini akan memberikan contoh, cara memaknai, atau menginterpretasikan hasil analisis deskriptif dan inferensial dari hasil kalkulasi data penelitian dengan program aplikasi SPSS. Berikut ini adalah lampiran-lampiran, yang diantaranya berisikan. Lampiran 1 adalah instrumen penelitian, lampiran 2 adalah tabulasi data penelitian, lampiran 3, distribusi frekuensi data penelitian, lampiran 4, hasil uji validitas dan reliabilitas, lampiran 5, hasil uji asumsi klasik, dan lampiran 6 adalah hasil analisis regresi linier berganda. Berdasarkan lampiran-lampiran ini, akan dikemukakan cara interpretasi secara singkat, sebagai berikut. Menginterpretasikan hasil analisis distribusi frekuensi data penelitian. Berdasarkan hasil analisis distribusi data penelitian pada lampiran 3, dapat dijelaskan menjadi dua kelompok penjelasan, yaitu berkaitan dengan identitas responden, seperti jenis kelamin, usia, pekerjaan, dan pendidikan. Pada kelompok kedua, dijelaskan mengenai distribusi jawaban responden terhadap indikator-indikator pada setiap variabel penelitian. Penelitian ini melibatkan 75 responden, diantaranya laki-laki sebanyak 53 orang atau 70,7%, dan perempuan sebanyak 22 orang atau 29,3%. Ditinjau dari segi usia, yang dikelompokkan mengacu pada Badan Pusat Statistik, BPS, kelompok umur yang paling banyak menjadi responden pada penelitian ini adalah pada usia 40 tahun sampai 49 tahun, yaitu sebanyak 24 orang atau 32%. Selebihnya, tersebar pada berbagai kelompok umur yang lain. Selanjutnya dilihat dari pekerjaan, sebagian besar responden merupakan mahasiswa, yaitu 37%, dan dosen 20%. Selebihnya adalah pegawai, wirausaha, pelajar, PNS, dan guru. Dilihat dari tingkat pendidikan, mayoritas adalah berpendidikan sarjana strata 1, S1, yaitu sebanyak 57,3%. Selebihnya berpendidikan SLTA, S2, dan S3. Kemudian, ditinjau dari jawaban responden terhadap isi kuesioner pada indikator-indikator untuk variabel X1, menunjukkan rata-rata sebesar 4,13. Ini berarti, sebagian besar responden memberikan jawaban setuju, skor 4, dan sangat setuju, skor 5, pada setiap pernyataan dalam kuesioner. Sedangkan, untuk jawaban responden terhadap indikator-indikator pada variabel X2, menunjukkan rata-rata sebesar 4,03, di mana, sebagian besar responden memberikan jawaban kurang setuju, skor 3, setuju, skor 4, dan sangat setuju, skor 5, pada setiap pernyataan dalam kuesioner. Selanjutnya, untuk indikator-indikator pada variabel Y, menunjukkan rata-rata skor sebesar 4,06. Sebagian besar responden memberikan jawaban setuju, skor 4, dan sangat setuju, skor 5, pada setiap pernyataan pada kuesioner. Menginterpretasikan hasil uji validitas dan reliabilitas data penelitian. Memperhatikan hasil uji validitas dan reliabilitas data pada lampiran 4, di mana setiap indikator pada variabel X1, X2, dan Y menunjukkan nilai korelasi atau R lebih besar dari 0,30, sehingga seluruh indikator pada setiap variabel penelitian dinyatakan valid. Demikian juga, jika dilihat dari nilai Cronbach alpha, seluruh variabel menunjukkan nilai lebih besar dari 0,70. Dengan demikian, seluruh variabel penelitian dinyatakan reliabel. Menginterpretasikan hasil uji klasik. Hasil pengujian asumsi klasik, sebagaimana pada lampiran 5, untuk uji normalitas model Kolmogorov-Smirnov, menunjukkan nilai asymptotik signifikan sebesar 0,322, yang lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti bahwa sebaran data penelitian adalah berdistribusi secara normal. Hasil pengujian asumsi klasik untuk heteroskedastisitas model Gleicher menunjukkan di mana nilai signifikansi untuk variabel X1 sebesar 0,376
dan signifikansi X2 sebesar 0,221, di mana keduanya memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan variabel X1 dan X2 tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil pengujian asumsi klasik untuk multikolonialitas didasarkan pada nilai toleran dan VIF. Dinyatakan tidak mengandung multikolonialitas jika nilai toleransi lebih besar sama dengan 0,10 atau nilai VIF lebih kecil dari 10. Memperhatikan variabel X1, di mana memiliki nilai toleransi sebesar 0,459, dan X2 memiliki nilai toleransi sebesar 0,459, keduanya lebih besar dari 0,10, maka dinyatakan tidak mengandung multikolonialitas. Demikian juga, jika dilihat dari nilai VIF, di mana nilai VIF untuk X1 sebesar 2,176, dan nilai VIF untuk X2 adalah 2,178, keduanya lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan tidak mengandung multikolonialitas. Menginterpretasikan hasil uji regresi linier berganda. Memperhatikan hasil analisis regresi linier berganda pada lampiran 6, di mana nilai R sebesar 0,748, yang berarti bahwa variabel X1 dan X2 berkorelasi kuat terhadap Y. Demikian juga, nilai R kuadrat atau nilai determinasi menunjukkan nilai sebesar 0,559, termasuk kategori kuat. Ini artinya, X1 dan X2 mampu menjelaskan perubahan pada Y sebesar 55,9%, sedangkan sisanya, 44,1%, dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian. Variabel X1 menunjukkan nilai beta sebesar 0,129, dengan signifikansi 0,267, lebih besar dari 0,05. Ini artinya, variabel X1 berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel Y. Sementara, nilai X2 memiliki nilai beta sebesar 0,647, dengan signifikansi 0,000. Ini berarti, bahwa X2 berpengaruh positif signifikan terhadap Y. Nilai F menunjukkan nilai sebesar 45,609, dengan signifikansi 0,000. Ini berarti bahwa, secara bersama-sama, atau secara simultan, X1 dan X2 berpengaruh terhadap Y. Nah adik-adik sekalian, demikianlah interpretasi, atau pemaknaan secara ringkas, mengenai hasil kalkulasi data penelitian, khususnya yang berkaitan dengan analisis distribusi frekuensi dan analisis inferensial. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan difahami dengan baik. Adik-adik yang saya banggakan, sebelum menutup video ini, jika dirasakan bermanfaat, jangan lupa klik subscribe dan tekan lonceng, agar selalu dapat mengikuti video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.